terkait dengan persoalan perkembangan nasional. Hari ini Bapak Ibu semua dalam dinamika geopolitik yang tidak menentu. Dunia tidak menentu. Perang antara Iran, Amerika, atau ketegangan di Timur Tengah dengan Palestina dan Israel, sekarang ke Lebanon. Ini saya ibaratkan seperti kalau di Papua itu ada penyakit malaria. Penyakit malaria itu kapan sembuhnya, kapan panasnya kita nggak tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Seperti inilah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Dinamika global tidak menentu. Berdampak pada ekonomi dan stabilitas kawasan. Terutama kepada persoalan energi. Kita tahu semua bahwa pada saat awal bulan puasa, itu adalah detik-detik sebagai Menteri SDM yang nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena kita konsumsi BBM kita, total konsumsi per day, per hari itu 1,6 juta barel per day. Kita itu cuma lifting kita cuma 600 ribu barel. Sampai 610 ribu. Kita impor kurang lebih sekitar 1 juta. Sementara sebagian kita impornya dari Middle East. Dari Selat Hormuz. Maka setelah dari situ Bapak Ibu semua, kita memetakan agar impor minyak kita yang dari Middle East kita alihkan ke Afrika, ke beberapa negara di Amerika. Untung aja di Afrika itu kan model pejabatnya seperti orang Papua, hitam seperti saya. Jadi pada saat saya zoom sama mereka, mereka pikir mungkin kita ini satu keluarga. Jadi mereka kasih juga gitu kan. Di Afrika, di Angola gitu. Bayangkan kalau saya putih, tidak percaya mereka kan gitu. Jadi ada untungnya juga jadi belu ketan itu. Ada untungnya juga itu. Jadi ada untungnya juga. Jadi negosiasi minyak kita, itu alhamdulillah kita bisa dapat dari Afrika, dari beberapa negara di Amerika Latin. Nah Bapak Ibu semua, sejak dari situ, apa sih sebenarnya kita impor dari Asia Tenggara? Itu cuman BBM jadi produknya. Jadi sekarang tidak lagi kita lakukan impor di Middle East. Dan sekarang kita impornya ada di negara Asia Tenggara. Dan alhamdulillah sampai sekarang untuk BBM clear. Tidak perlu ada persoalan apa-apa. Jadi nggak perlu ada keraguan Bapak Ibu semua. Cadangan kita juga sangat bagus. Dan jauh lebih penting daripada itu adalah harga BBM subsidi sampai dengan $100 harga ICP, insya Allah tidak akan kita naikkan. Tidak akan kita naikkan. Karena itu adalah kepentingan rakyat. Sekarang yang kita perintahkan itu adalah sosialisasinya yang harus bagus. Itu menyangkut dengan persoalan BBM dan Golkar harus berada pada garda terdepan untuk mendukung program-program pemerintah. Saya terima kasih kepada Pak Ketua DPD 1. Tadi malam Pak Muhalim, Pak Gubernur WA saya. Kami punya komunikasi bagus sekali. Beliau izin tidak bisa hadir. Tapi saya mintakan untuk tetap Golkar harus bersama-sama dengan Pak Gubernur untuk melanjutkan pembangunan Aceh. Kalau ada yang kurang-kurang dibicarain baik-baik. Dibicarain baik-baik. Jangan pakai gaya-gaya ya gitulah kira-kira. Bahaya nanti setengah kamar baru kita bicara. Jangan gaya-gaya sama-sama 3 huruf toh. Aceh sama Papua itu kan modelnya 3 huruf sama-sama. Ya ada yang bilang kita di Papua, ya mohon maaf ya, faktanya begitu, OPM gitu kan. Ada yang bilang saudara-saudara saya di sini juga, ya X dari itu juga gitu kan. Tapi sesungguhnya kita ini semua cinta NKRI. Karena kita cinta tentang kebersamaan. Yang tidak tuntas itu adalah keadilan. Nah dalam konteks itu kemarin saya sudah komunikasi sama Pak Gub menyangkut dengan blok yang ada di Andaman. Ini yang ditanyakan ini kan. Betul? Sungguh mati saya. Saya kan nggak bisa bohong. Saya ngomong apa adanya aja. Ada 2 aspirasi. Andaman itu yang blok sekarang itu 12 mil di atas darat. Undang-undang itu menyatakan bahwa kalau 12 mil ke bawah itu PI, participation interestnya itu ada 10% yang diberikan prioritas kepada daerah. Kalau yang 12 mil ke atas itu adalah kewenangan pemerintah pusat.
Yang kedua, total kapasitas yang di Andaman yang pertama ini, itu kapasitas produksi yang insya Allah nanti itu 300 mm. 300 mm. Sebagian sudah dibeli oleh PLN, sebagian ada aspirasi untuk membangun industri di di Aceh. Nah, pupuk Iskandar Muda salah satu yang akan kita dorong untuk membeli dari situ. Karena selama ini pupuk Iskandar Muda sebagiannya kita ambil gas dari tempat lain. Ada sebagian dari Papua, sebagian dari Kalimantan, sebagian dari Sulawesi. Karena pakai LNG. Dan LNG itu paling mahal. Tapi kemudian kita subsidi. Nah, inilah kemudian yang masih ada kurang lebih sekitar sebagian yang harus kita bicarakan untuk kalau bisa itu dipakai dalam rangka memenuhi industri di Provinsi Aceh agar ekonominya bisa berjalan. Banyak pertanyaan, PA harus kasih ke Pemda Aceh. Saya katakan bahwa itu kewenangannya betul ada di pemerintah pusat. Tapi sebagai anak yang berproses dari wilayah yang hampir sama dengan Aceh, maka saya sudah kasih tahu Pak Gub, kita bicarakan setengah kamar, tidak mungkin orang Papua tidak memahami perasaan saudara-saudara saya dari Aceh. Nggak mungkin. Saya tidak perlu ngomong di atas mimbar ini. Tidak perlu. Tapi sudahlah kita selesaikan secara adat saja. Kalau memang harus kita bagi, bagi saja. Barang apa jadi. Gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan di forum ini. Mungkin habis ini lagi teman-teman mahasiswa pasti mau nanyakan hal ini. Dan saya akan sudah laporkan kepada Bapak Presiden. Agar juga memperhatikan, tadi telepon tadi Bapak Presiden sudah saya izin untuk saya ngomong ini. Agar sebagiannya juga bisa kita memahami dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Aceh. Saya pikir demikian Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan. Saya terima kasih kepada pengurus lama yang telah berhasil menaikkan kursi. Dari kabupaten naik kursi, kemudian Bang Nurlip makasih ya. Kemudian provinsi juga kursi naik, kemudian DPR RI juga kursi naik. Pak Ketua, Bang Nurlip tidak jadi bupati bisa menaikkan kursi. Apalagi Bang Salim yang sudah jadi bupati. Kalau tidak naikkan kursi sudah keterlaluan itu. Iya kan? Dulu nggak ada Lengkong Garuda aja bisa naik kursi. Apalagi sekarang ada Lengkong. Bisa nggak Bang? Siap, bisa. Nah, paten lah Bang. Pasti abang bilang begini, pulang dari sini mulai bisik saya di mobil. Ketua umum sudah bilang bisa, tapi kan ada barang itunya juga harus gotong royong. Aku udah tahu ini tujuannya. Tapi oke Bang, nggak apa-apa. Kita harus gotong royong. Saya pikir demikian Bapak Ibu semua. Karena sudah jam 2 lewat, saya harus take off. Saya harus hadiri lagi acara Munas MKGR sekalipun niatnya Bang Munafri ini, Bang Salim agar saya lama-lama di Aceh. Dulu saya jujur Bapak Ibu semua. Mana tadi mantan ketua umum HIPMI Aceh mana? Bang siapa ini? Fari. Ah. Saya dulu waktu di HIPMI, di Aceh ini 1 tahun 3 kali saya datang ke sini. 2014. Itu waktu saya mau cari suara. Ini abang tahu, aku mau ceritain dulu waktu saya jadi ketua HMI cabang Jayapura, orang Aceh pertama jadi ketua umum PBHMI itu dukungan dari Papua. Tahun 99 Bang Fahrudin. Itu saya ketua umum cabang waktu itu. Iya Bang Doli ya, lawan Bang Doli waktu itu. Lawan Bang Doli. Tapi habis itu koalisi sama Bang Doli. Ini aku ceritain. Saya mau jadi ketua umum HIPMI, saya datang cari suara di Aceh. Jadi Pak Ketua DPR, saya udah tahu jalan-jalan tikus di sini. Kopi Aceh goyang, kopi Aceh dangdut, dodol Aceh. Udah Anda tahu semua di sini kira-kira. Udah Anda hafal semuanya. Sampai Furkon tadi mana Furkon? Furkon juga ada tadi. Furkon kan mantan ketua umum kan? Betul kan? Tadi dilantik pula. Ya, udah semua kita paham lah kira-kira begitu. Jadi saya dulu di Aceh ini lama sekali. Pulang balik. Jadi ada yang membuat saya pulang cepat. Tapi ada juga yang membuat saya kangen cepat kembali ke Aceh. Itu. Jadi ya sangat apa ya. Ya begitulah.
ya punya kesan sendirilah. Jadi menyangkut Pak Ketua sampai kepada Pak Gub. Pak Gub juga sudah memesan untuk Ketua Kepala BPMA Aceh. BPMA kayak SKK migasnya akan saya selesaikan secara seksama. Itu ya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.